Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Kali ini Om akan membawakan cerita film drama koplak lagi nih, yang berjudul Mubarakan, keluaran tahun 2017. Film ini menceritakan tentang kisah saudara kembar identik, tetapi diasuh oleh keluarga yang berbeda. Ketika dewasa, mereka hendak dijodohkan dengan seorang cewek cantik anak orang kaya. Tetapi mereka malah saling lempar-lemparan karena mereka masing-masing udah punya pacar. Tetapi yang bikin masalah menjadi semakin runyam adalah paman mereka yang sok tahu dan sok yes. Dah, gak usah pakai lama. Sebelum itu, subscribe dulu dong bagi yang belum subscribe, biar Om lebih semangat selalu upload konten-konten seru lainnya. Dan bumper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan keluarga Singh yang sedang jalan-jalan naik mobil. Di mobil itu juga mereka membawa anak mereka yang kembar. Tetapi karena perjalanan itu membosankan, si ayah malah kiep-kiep. Malah ngantuk dong, bahaya om. Nah, apa om bilang nabrakan? Karena kecelakaan itu, ayah dan ibu bayi kembar itu pun meninggal dunia. Karena sudah menjadi yatim piatu sejak dini, seharusnya hak asuh mereka jatuh kepada paman mereka. Tetapi Kartan yang masih bujangan gak bisa memelihara anak. Dia pun memasrahkan keponakan-keponakannya itu ke kakak-kakaknya. Karan dibawa ke London dan diasuh oleh tantenya, Jeto. Sedangkan Charan tetap tinggal di India dan diasuh oleh pamannya, Baldev. Intinya Charan dan Karan pun dibesarkan seperti anak mereka sendiri. Singkat cerita, mereka pun udah gede aja nih. Baru mulai udah joget-joget. Gas lah. Setelah pas joget-joget, diperlihatkan cewek cantik yang lagi nelpon pacarnya pakai headset. Ternyata Sweetie ini adalah pacarnya Karan. Dan ternyata Karan juga lagi ada di mall itu untuk nemenin mamanya untuk belanja. Di sini Sweetie ketawa karena Karan yang maco sangar berewokan, tetapi masih aja anak mami. Sialnya, nggak sengaja ada emak-emak yang nyuksep di depannya. Melihat ada cewek yang ketawa, nih emak-emak malah langsung baper sendiri. Dia marah-marah karena anak muda nggak tahu tata krama, emak-emak nyungsep malah diketawain. Idi pede banget nih nenek-nenek. Orang gue lagi ngobrol sama pacar gue, nggak tahu ya teknologi namanya HP. Intinya mereka pun malah berdebat. Tuh emak-emak bilang, awas lu ya, anak gue ada di sini. Gue bilangin anak gue lu ya. Sana lapor mak, pacar gue juga ada di sini. Nggak lama tuh emak-emak langsung teriak. Dan dengan kekuatan The Flash, Karen langsung nongol. Bangkeknya, tuh emak-emak ternyata emaknya Karen. Jelas aja si Sweetie langsung kicep. Begitu juga dengan Karan yang gak berani bilang kalau Sweetie itu pacarnya. 6 bulan kemudian di Punjabi, India, terlihat Sweetie yang menemui Karan di pinggir kali. Sweetie marah karena sampai detik ini Karan gak berani bilang ke emaknya. Katanya suruh nunggu dulu biar emaknya lupa. Tapi sampai kapan? Karan juga mumet karena di sisi lain dia juga dijodohin sama anak pengusaha kaya di Inggris yang bernama Bingley sama emaknya. Karena keluarganya punya hutang budi sama keluarga kaya itu. Karan bilang, santai aja, aku punya rencana agar aku nggak dikawinin sama emakku. Di tempat lain diperlihatkan Charan yang lagi diambekin sama pacarnya. Berbeda dengan Karan yang anak gaul banget, Charan tubuh menjadi pemuda yang pemalu dan terkesan kuper. Di sini Nafisa marah-marah kepada Charan karena mereka udah lama pacaran, tetapi nggak dilamar-lamar. Charan beralasan dia minta waktu untuk bilang ke babenya karena babenya itu sangat anti sama agama lain di luar Singh, sedangkan Nafisa itu adalah seorang Muslim. Tetapi santai aja, dia berjanji akan bilang ke babenya kok pas besok di pernikahannya Karan dengan Bingley. Singkat cerita, diperlihatkan Baldev yang baru datang ke restoran miliknya. Dia langsung menemui Karan dan menyuruh Karan untuk siap-siap pulang ke Inggris. Nah di sini Karan bilang kalau dia belum pengen nikah, dia pengen mengembangkan bisnis restoran milik Baldev. Intinya si Karan ini nyari hati pamannya inilah, biar nggak dikawinin. Bangkeknya, si Karan malah manas-manasin si Baldev. Biar Charan aja om yang dinikahin sama Bingley. Secara, Charan kan orangnya baik, gak sombong, penurut. Mertua mana yang gak mau sama menantu kayak gitu. Malam harinya, pas Charan pulang ke rumah, semua orang lagi pada sibuk beberes pakaiannya Charan. Lah dia bingung lah, emang gue mau diusir ya? Kok di pakaian gue diodal-odal? Ternyata Baldev setuju kalau Charan aja yang dijodohkan sama Bingley. Charan jelas aja gak mau dong. Tetapi karena dia itu anak yang patuh, dia pun gak berani ngomong apa-apa sama babenya. Bangkainya, si Karan malah happy banget di atas penderitaan saudara kembarnya itu. Singkat cerita, diperlihatkan Carter yang hendak menjemput kakak dan keponakannya di bandara. Tetapi dia malah kekitar karena gak nemu tempat parkiran.
Karena keburu pesawatnya landing, Carter pun parkir di tempat yang terlarang. Intinya, Carter berhasil menjemput kakak dan keponakannya dari India itu. Tetapi pas mau pulang, mobil mereka malah disatronin polisi. Dengan menye-menye, Carter bilang kalau mobilnya lagi mogok, jadi dia manggil montir, Pak. Dan bangkeknya, ternyata itu cuma manekin doang, Cok. Emang nih om-om, idenya kayak warkop aja deh. Tak lama mereka pun sampai di rumahnya Carter. Nah di sini Charan ditelepon sama Nafisa. Kapan nih babemu dikasih tahu tentang hubungan kita? Ntar, aku lagi mumet soalnya dipaksa ke London. Mendengar lakinya ke London gak bilang-bilang, Nafisa pun marah-marah. Duh, tambah runyam nih bakalan. Siang harinya mereka pun diantar ke rumah Bibi Jeto. Ya selayaknya keluarga yang udah lama gak ketemu, mereka pun pelukan gitulah. Sama kayak kalian pas lagi mudik. Om nggak tahu nih konten uploadnya kapan. Kalau konten ini diupload setelah lebaran, komen dong. Siapa nih dari kalian yang mudik? Salam buat keluarga kalian ya. Semoga selamat di perjalanan dan bisa kembali ke rumah dengan banyak oleh-oleh. Setelah kangen-kangenan, mereka pun minum-minum sampai malam untuk merayakan reunian mereka. Tetapi pas di sana, Carter ngeliat keponakannya yang nggak happy. Dia pun mengajak Charan untuk cari angin. Ketika Charan cerita kalau dia udah punya pacar, Carter kaget dong. Apalagi pacarnya Charan itu keluarga terpandang. Bahkan pacarnya itu adalah seorang pengacara. Tetapi pas tahu nama pacarnya Charan adalah Nafisa Quraisy, Carter langsung paham kenapa Charan gak berani bilang ke babenya. Soalnya Baldev itu terkenal anti sama agama lain. Karena Carter itu om yang baik, dia pengen bantuin keponakannya. Tapi gimana ya nolak pernikahan Tuan Sandu sama aja cari mati. Tiba-tiba ada orang yang ngefly dan glosor nabrak tong sampah. Di sini Carter punya ide. Dia bilang, kalau kita yang nolak jelas gak mungkin. Tapi kalau keluarga sana yang nolak, lain cerita. Carter kemudian menyuruh Charan untuk berpura-pura menjadi orang giting, biar keluarganya Bingley menolak Charan. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah Bingley yang ternyata anak orang tajir melintir. Ya, seperti orang lain lamaran kan ya. Charan dan backgroundnya pun ditanya-tanyain gitu. Intinya keluarga Tuan Sandu srek sama Charan. Nah, pas Bingley keluar, ternyata cantik banget, Cok. Ketika melihat Bingley, Charan langsung ngowoh dong, sampai kesandung. Pokoknya Charan disuruh mengenal Bingley di kamar. Sedangkan di ruangan tamu, Carter malah nyerempet-nyerempet bilang kalau Charan itu kok aneh banget kayak orang giting gitu akhir-akhir ini. Sedangkan pas di kamar, Charan yang melihat lukisan Babji langsung memberikan doa. Yang mana hal itu semakin membuat Bingley suka dengan Charan. Tetapi sialnya, Nafisa malah nelpon. Karena nggak ada sinyal, Nafisa pun ngecat marah-marah. Di bawah, Carter kembali mancing-mancing Manfred kalau Charan itu kayak orang yang pakai putau. Sedangkan di atas, Charan yang ternyata suka dengan Bingley mencoba menghubungi pamannya. Tetapi karena asik nyari sinyal, dia pun malah kejengkang dari lantai atas dan terjun bebas dengan indah. Kampretnya, Bingley langsung ngucurin air dong dari lantai atas. Mantep sekali Mbak Yu. Setelah Charan siuman, Manfred yang kampret ini mulai curiga. Dia pun akhirnya kepancing omongannya Carter dan menuduh Charan itu pecandu narkoboy. Ya jelas saja, Baldev nggak terima dong anaknya dibilang pecandu. Intinya pertemuan lamaran itu pun berubah menjadi medan perang. Kedua keluarga malah menjadi saling hina. Ketika Baldev udah keterlaluan, Jeto menyuruh adiknya untuk minta maaf. Tetapi Baldev nggak mau, dan dia pun langsung pergi meninggalkan rumah itu. Sesampainya di rumah, suasana juga semakin tegang. Sekarang giliran Param dan Baldev yang bersih tegang. Param nggak terima kalau Tuan Sandu dihina oleh adik iparnya itu, karena dia punya hutang budi ke dia. Sedangkan Baldev nggak terima perlakuan keluarga Sandu yang menghina Charan dan keluarganya. Pokoknya ribut-ribut seribut-ributnya. Jeto juga mengatakan kalau Bingley itu gadis yang baik dari keluarga baik-baik. Charan gak akan bisa mendapatkan gadis seperti Bingley di dunia ini. Karena dibilangin kayak gitu, Baldev pun langsung gak terima. Dia sesumbar, Charan akan menikah dalam waktu 1 bulan ini. Mbuh piye carane? Malam harinya, Charan dan Carter pun bingung. Kenapa kok malah keluarga mereka jadi hancur? Apalagi Baldev dan Jeto yang dulu udah kayak bibir kena lem Alteco, lengket selengket-lengketnya. Sekarang malah jadi bermusuhan. Charan juga menelpon Karen dan menjelaskan semuanya. Bangkeknya, Karen yang lagi mabok bareng Sweetie malah ngetawain Charan. Charan juga cerita kalau sebenarnya ini ide dari paman Carter karena dia udah punya cewek si Nafisa. Karen yang sawyes malah bilang kalau dia punya rencana agar Charan bisa kimpoi sama Nafisa. Dia akan membawa Nafisa besok ke bandara biar dikenalin sama paman Baldev. Keesokan harinya, Charan pun pamitan pulang ke India. Tetapi tidak dengan Baldev yang langsung melengos pergi gak pamitan ke kakaknya. Singkat cerita, Charan dan Baldev pun sampai di bandara dan sudah ditunggu sama Karen dan Nafisa. Melihat ada Nafisa, Charan pun jelas saja langsung jiper dong. Singkat cerita, Karen memperkenalkan Nafisa ke Baldev. Tetapi seperti yang sudah kita duga, Baldev gak suka dengan cewek muslim macam Nafisa ini. Dan bangkeknya,
Di mobil, pas Karan mau menjelaskan soal Nafisa, Baldev langsung memotong. Dia mengira kalau Nafisa itu adalah pacarnya si Karan dan malah menceramain si Karan habis-habisan. Sedangkan si Charan malah diem karena dia juga takut disemprot. Berkali-kali Karan hendak menjelaskan, tetapi Baldev yang udah gedek sama Karan dan emak bapaknya akhirnya bilang kalau Karan gak mau diem, "Aku mencolot nih, lompat lo, pingket jengkel aja." Siang harinya dua kembar ini pun menemui Nafisa. Di sini Nafisa gedek banget sama Charan yang penakut banget jadi cowok karena gak pernah berani ngomong sama babenya. Karena Charan lembek banget, Nafisa pun pergi dari sana dengan kesel. Sedangkan di rumah, Baldev curhat sama istrinya. Dia gak menyangka akan dipermalukan di London. Apalagi yang mempermalukan adalah kakak dan kakak iparnya. Nggak lama, Charan pun pulang. Dia berniat memberitahu hubungannya dengan Nafisa. Tetapi babenya malah nanya, apakah benar si Charan ini pakai narkoboy? Charan yang belum udah dimarahin, jelas saja nggak jadi bilang dong. Bisa digantung dia kalau bilang. Nah, pas mau keluar, Charan nggak sengaja nabrak Gucci. Jelas saja si Baldev tambah yakin kalau nih anak pasti pakai nih. Ya, kalaupun nggak pakai sabu, minimal nih anak pakai kecubung buat cemilan. Keesokan harinya, Baldev pun datang ke Gurdwara untuk berdoa agar Charan bisa dapat jodoh cepat. Tak sengaja di sebelahnya ada bapak-bapak juga yang berdoa agar putrinya bisa dapat jodoh. Mendengar itu, Baldev pun mengikutin tuh bapak-bapak. Pas mau menyapa tuh bapak-bapak, tiba-tiba ada cewek cantik yang langsung membuat Baldev terkesima. Ternyata bapak-bapak itu adalah bapaknya Sweety, coy. Wah, bakalan seru ini. Intinya setelah itu, Baldev dan Gil pun sepakat memperkenalkan anak-anak mereka. Pokoknya satu kompi langsung diboyong ke rumahnya Pak Gil. Tetapi anehnya, Karan sangat mengetahui daerah itu. Dan pas sampai di rumah yang ada traktor mentereng di atas rumah, Karan baru sadar kalau itu adalah rumah pacarnya. Kampretnya, Sweety yang mengira kalau orang yang akan dikenalin sama dia adalah Karan. Dia girang banget dong. Nggak tahu aja dia. Intinya, Gil memasrahkan semua keputusan kepada putrinya. Kalau Sweety srek, gas kuy. Nah, pas Sweety keluar, dia langsung bilang setuju. Padahal dia nggak tahu kalau yang dijodohin ke dia itu adalah saudara kembarnya si Karan. Setelah pertemuan itu, Karan pun meminta Charan untuk kabur aja daripada dinikahin sama Sweety. Kasian Nafisa bro. Charan jelas saja bingung, kenapa nih orang? Kemarin pas sama Bingley disuruh ngegas, sekarang disuruh kabur. Nggak lama, malah petaka pun datang dengan gerasak gerusuk. Sweety yang udah tahu kalau dia dijodohin sama Charan, akhirnya ngamuk ke Karan. Di sini baru deh Charan sadar kalau ternyata Sweety itu adalah pacarnya si Karan. Makanya disuruh kabur. Dasar saudara bangke. Intinya Sweety meminta Karan membatalkan pernikahannya. Kalau Karan nggak bisa, ya udah sama Charan deh. Lagian kembar ini pasti ukuran batangnya hampir sama kan. Karena Sweety banding ngukuk ngambek, Karan pun menggunakan cara India untuk meminta maaf. Apalagi kalau bukan joget. Di tempat lain di London, Jeto makan siang bareng keluarga Cindy untuk meminta maaf. Di sini Jeto menyarankan bila Bingley dinikahin sama Karan aja. Ajaibnya Tuan Sandu langsung setuju dengan ide dari Jeto itu. Bahkan mereka pun sepakat untuk menikahkan Karan dan Bingley di tanggal 25 Desember ini. Tetapi tak lama, Carter ditelepon sama Baldev. Baldev ngasih kabar kalau Charan akan menikah di bulan ini, tepatnya di tanggal 25 Desember. Lah Carter jadi tambah mumet dong. Kedua keponakannya nikah di tanggal yang sama, beda negara lagi. Baldev yang dikabarin kalau Karan akan menikah di tanggal yang sama jelas saja emosi dong. Dan menyuruh Carter untuk memilih mau datang ke pernikahan Karan atau Charan. Sedangkan Karan yang gak tahu apa-apa jelas saja langsung jiper. Pas dengar kalau dia mau dinikahin sama Bingley bulan ini. Malamnya, kedua saudara kembar ini pun kembali mumet parah. Kenapa kok malah jadi tambah ruwet? Di sini Charan berpendapat agar meminta bantuan Paman Carter. Singkat cerita, mereka berdua pun menghubungin Paman Carter. Ya, Carter juga bingung dong. Wong dia disuruh datang ke pernikahan keponakan yang dilaksanakan di dua negara. Emangnya Naruto bisa kage bunshi dojutsu? Tetapi dua kembar ini tetap pengen pernikahannya nggak dilaksanakan. Mereka juga menjelaskan semua dari awal sampai akhir. Tetapi pas Jolly lagi ngoplos whisky sama Ciu di gelas es batu, Carter akhirnya memiliki ide agar dia bisa selamat. Nggak pakai lama, dia langsung menelpon kakaknya. Carter langsung manas-manasin Baldev agar pernikahan Charan dilakukan di London aja. Masa mau kalah sama Kak Jeto sih?
nikah dong di London biar kelihatan bonafit. Awalnya Baldev nggak mau karena cuma buang-buang uang aja. Tetapi Pak Gilang juragan traktor bilang, santai aja bro, masalah uang mah cengli lah. Dan akhirnya Baldev pun setuju menikahkan Charan di London. Lah terus om, masalah kita gimana om? Oh iya, kalian juga mumet ya? Hemboh lah, pokoknya kalian ke London dulu, nanti gimana pikir belakangan. Intinya Carter dan keluarga Jeto pun datang ke bandara untuk menjemput Karan. Tak lama keluarga Baldev dan Gil pun juga sampai di sana. Di saat itu terlihat kalau Baldev dan Jeto masih musuhan banget. Sedangkan si Charan yang melihat Bingley malah saling pandang-pandangan. Lama banget, tapi emang Bingley manis banget sih ya, swear deh. Di sini juga terjadi momen awkward ketika Jeto menyadari kalau cewek yang akan menikah dengan Charan itu adalah cewek yang ribut sama dia di mall tempo hari. Nah, melihat emaknya Karan, Sweety langsung meminta maaf dan menjelaskan kesalahpahaman itu. Tetapi Jeto nggak mau tahu karena dia udah dipanggil nenek-nenek saat itu. Keesokannya, kedua keluarga datang ke Gurdwara. Ya kalau di Islam itu masjid, Nasrani itu gereja, Hindu itu pura, Buddha itu kuil, Konghucu itu kelenteng. Lengkap kan on jelasinnya. Itulah indahnya Indonesia, berbeda-beda tapi tetap indah. Pokoknya kedua keluarga malah ribut karena mereka pengen menikahkan anak mereka di hari yang sama dan jam yang sama. Dan mereka pun juga nggak ada yang mau ngalah. Karena ribut terus, Babaji yang udah dikode sama Carter bilang, kalau mending nikahnya bareng aja. Toh tamu undangannya mayoritas juga satu keluarga kan. Karena nggak punya pilihan lain dan saling gengsi, akhirnya mau nggak mau mereka harus mau. Sepulang dari Gurdwara, mereka malah jadi tambah mumet karena tempat pernikahan udah dipesan. Carter di sini memiliki ide gimana caranya agar keluarga Sandu membatalkan pernikahan ini dengan cara memanfaatkan Bingley. Keesokan harinya terlihat Bingley lagi shopping di mall bareng camernya. Nah di sana dia langsung diawe-awe sama si Karan. Charan bilang kalau dia pengen nunjukin sesuatu ke Bingley. Di saat yang bersamaan, Karan dan Sweety juga lagi nongkrong di mall itu. Tetapi tak lama, si Karan langsung jiper pas ngeliat bokapnya dan Tuan Sandu di sana. Dan kampretnya, pas Charan yang pengen nunjukin Karannya lagi indohoi sama Sweety, mereka langsung pada kaget karena yang duduk di sana udah berubah jadi babe dan camernya Bingley. Jelas aja mereka pun ngumpet. Tapi apakah harus nempel sedekat itukah Skisana? Nggak geli apa si Bingley sama breboknya Charan? Nggak takut juga apa hidung mancung mereka itu saling beradu? Intinya mereka pun kabur, tetapi malah ketemu sama Baldev and the gang. Ketika sampai di pojokan, mereka melihat si Karan dan Sweety lagi mesra-mesraan. Charan mengatakan kalau Karan itu adalah pacarnya Sweety. Di sini Bingley sedih karena 2 kali dia ditolak oleh keluarga yang sama. Charan meminta Bingley untuk membatalkan pernikahan itu, tetapi Bingley nggak mau. Dia nggak bisa mengecewakan ayahnya lagi dan memasrahkan semuanya ini kepada Tuhan untuk apa yang terbaik untuknya. Dan Bingley pun pamit sama Charan dengan sedih. Charan pun akhirnya kepikiran kalau Bingley itu nggak salah apa-apa, tetapi kenapa dia harus menerima semua ini. Keesokannya, Charan udah nggak mau ngikutin rencana Carter lagi. Dia nggak tega sama si Bingley. Kalau Karan pengen pernikahannya dibatalin, ya sana silahkan berjuang sendiri. Jangan korbankan Bingley yang manis itu. Keesokannya, Karan pun memiliki ide licik. Ternyata dia mengundang Nafisa ke London. Di tempat lain, diadakan pesta tunangannya Karan dan Sweety. Di sini Sweety terlihat girang, sedangkan Karan malah cembetut. Tak lama Bingley menelpon Charan. Dia mengucapkan selamat atas pertunangannya si Charan. Tetapi ujuk-ujuk, si Charan langsung syok ketika Karan datang bersama Nafisa. Wah, tambah ruwet ini bakalan ini. Malamnya kembali lagi mereka meeting. Gimana cara agar masalah nggak semakin ruwet? Carter akhirnya menyarankan ide nyeleneh lagi. Dia menyarankan keponakannya untuk kabur aja, kawin lari gitu. Karan dan Sweety mas setuju-setuju aja, tetapi tidak dengan Charan. Tiba-tiba dia melihat sosok Bingley yang manis itu di sana. Ternyata dia sudah mulai nggak fokus dengan Nafisa dan mulai merasakan benih-benih nafsu sama Bingley. Keesokan paginya Nafisa pun berencana pamit. Dan rencananya pas nganterin Nafisa itulah Karan mau kabur dengan Sweety. Tetapi sialnya, di saat itu malah datang Tuan Sandu dan Manfred. Sandu berencana mengajak Karan untuk fitting jas ke pengantin. Kampretnya, si kampret ini malah langsung jatuh cinta pada pandangan pertama sama Nafisa. Alhasil, dengan berbagai macam alasan dan jurus, Sandu dan kampret pun berhasil mengajak Karan dan Nafisa untuk pergi. Gagal deh rencana kabur mereka. Sedangkan Charan yang gedek karena rencananya gagal, nggak sengaja menjatuhkan bedak di atas tasnya yang untuk kabur itu. Tetapi tak lama, Baldev nggak sengaja masuk ke kamar Charan dan melihat tas itu. Dia pun langsung memanggil istrinya dan memperlihatkan tas itu. Om kirain Charan ketahuan mau kabur gitu. Ternyata si Baldev ini malah mengira kalau bedak di atas tasnya Charan itu adalah bubuk syabu.
Pakai dijilat-jilat lagi, kayak tahu aja rasa sabu kayak gimana. Pas ngeliat Caran yang hendak mengambil bedak di kolong kasur, Baldev udah yakin udah debat. Anak gua pakai narkoboy bubuk kecubung nih. Bedak toh. Ya maaf. Siang harinya nggak bosan-bosan mereka kembali meeting bareng Carter. Nah di tempat lain diperlihatkan juga Nafisa yang bisa happy banget pas ditemenin sama si Manfred. Wah tanda-tanda nih. Nah pokoknya di meeting itu mereka kembali membuat rencana. Tetapi nggak lama Caran ditelepon sama Bingley. Dia bilang pengen ketemu Caran sebelum pesta pertunangannya bareng Karen. Nggak pakai lama Caran langsung menyusup ke rumah Bingley. Di sini Bingley ingin berpamitan dengan Caran. Dia menanyakan apakah benar Caran pakai narkoboy dan kenapa pas kemarin Caran bisa terjun bebas kayak gitu. Caran akhirnya menjelaskan semuanya kalau semua itu adalah ide pamannya. Tetapi pas ngeliat Bingley, dia pengen membatalkan ide pamannya itu. Tetapi karena nggak ada sinyal, dia pun penekan di jendela dan jungkel deh dia. Di sini Caran juga bilang kalau dulu dia pengen pernikahannya dibatalin karena dia udah punya cewek. Tetapi pas ngeliat Bingley yang manis parah, Caran pun sadar kalau dia udah jatuh cinta sama si Bingley. Di sini Bingley juga mengutarakan perasaan yang sama. Tetapi apalah daya, nasi uduk udah jadi bubur ayam yang diaduk. Dia akan menikah dengan Karen. Ya, walaupun saudara kembar dan perabotannya sama, tetapi Bingley bilang dia nggak akan bisa melupakan sosok baik Caran. Gombalmu, Mbak. Malam harinya setelah pesta pertunangan Karen dan Bingley, Carter yang lagi bobo tiba-tiba dikagetkan dengan traktor yang tiba-tiba menerobos masuk. Dan muncullah sosok kakaknya yang udah almarhum, bapaknya si Caran dan si Karen. Dia bilang kalau dia minta cuti dari akhirat untuk berbicara dengan Carter. Bentar nih, Mas Malaikat kenapa gigi teriak? Duduk kek, ngopi dulu kek. Gak capek apa turun dari akhirat? Intinya kakaknya memarahin Carter karena menjerumuskan keponakannya ke situasi yang bulet. Dia mewanti-wanti jangan sampai anak-anaknya menjadi korban ide gak ngotak dari Carter. Dan Carter pun terbangun. Tetapi anehnya di luar traktor itu pun sudah berada di sana seperti di mimpi. Nah pas melihat Jeto, Karen pun langsung meminta maaf dan menjelaskan kalau Caran itu udah punya pacar. Ya si Nafisa itu pacarnya si Caran. Gak lama kemudian, Jeto pun mendatangi Baldev. Dia langsung pengen ngobrol sama adik durhakanya itu dan menceritakan semuanya. Baldev jelas saja shock karena anaknya malah pacaran sama cewek muslim. Di tempat lain, meeting terus nih film. Di sini Nafisa bilang kalau dia udah gak ada feel lagi sama si Caran karena dia udah menemukan cowok kampret. Maksudnya dia udah nyaman sama Manfred dan pengen putus sama si Caran aja. Caran jelas saja marah dong, tapi bohong. Dia pura-pura marah karena sebenarnya dia sekarang lagi paling in love sama si Bingley. Tiba-tiba Carter datang dan menjelaskan kalau dia udah bilang ke kakaknya kalau Caran itu punya pacar si Nafisa agar semua pernikahan dibatalkan. Tetapi Caran malah marah mendengar itu. Ya iyalah, duh nih om malah bikin masalah tambah ruwet. Nah pas dijelasin sama Rahayu, baru deh Carter paham kalau dia kembali membuat kesalahan. Malam harinya Carter langsung diinterogasi sama kakak-kakaknya. Di sini dia bilang, barusan ada update terbaru. Jadi dia bingung mau bilang gimana, takut salah ngomong lagi. Hayah kau nemu medewe kecengkang cok. Malamnya Karen berniat kabur dengan Sweetie, sedangkan Caran juga pengen kabur dengan Bingley. Tetapi nggak lama Nafisa dan Kampret pun datang. Melihat adiknya yang mau kabur, Kampret pun menyuruh adiknya untuk pulang dong. Belum lagi Nafisa juga manas-manasin. Baru juga tadi siang putusnya, sekarang kamu udah mau kawin lari sama si Bingley. Tega. Nafisa pun menyuruh pacar barunya untuk gebukin mantan pacarnya. Caran yang gak mau babak belur langsung mengeluarkan jurus Jet Li-nya dong. Begitu juga dengan Manfred yang mengeluarkan jurus Jackie Chan. Tetapi karena sama-sama emang gak bisa berantem, akhirnya mereka milih damai aja deh. Tiba-tiba biang masalah ikutan join mabar. Tetapi gak kayak biasanya yang punya ide nyeleneh. Carter sekarang malah melarang keponakan-keponakannya ini untuk kabur dan menyuruh semua orang untuk pulang dan pasrah dengan keadaan. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Di saat ini, Karen dan Caran pun pasrah dengan pernikahan mereka dan sempat mikir, tukeran istri aja yuk besok kalau udah nikah. Tetapi ide koplak itu malah memunculkan ide koplak yang lain ketika Caran melihat Karen mirip banget dengannya pada saat pakai turban. Di sini akhirnya mereka sepakat untuk bertukar baju aja biar bisa menikahin cewek idaman mereka. Sialnya, pas Karen hendak menelpon Sweetie untuk menjelaskan, HP-nya malah nggak diangkat. Intinya mereka pun bertukar peran. Sedangkan di Gudwara, Carter berdoa kepada Tuhan agar memberikan yang terbaik untuk keponakan-keponakannya. Singkat cerita, semua keluarga mempelai pun sampai di sana. Tetapi pas mau naik ke altar doa,
Sweety tiba-tiba turun dan langsung mengatakan yang sebenarnya, kalau dia itu nggak mau nikah sama Charan dan dia itu udah pacaran 2 tahun sama Karan. Nih saudara kembar yang udah bertukar posisi malah sekarang jadi tambah mumet. Pada saat kondisi lagi panas-panasnya, tiba-tiba datang Pak Penghulu yang nanya, Pak, ini nikahnya jadi nggak sih Pak? Udah siang nih. menurut loh. Sweety juga bilang kalau Charan itu sebenarnya suka sama Bingley, dan begitu juga dengan Bingley. Kampretnya, Carter yang nggak tahu kalau keponakannya udah bertukar posisi, malah tambah manas-manasin, biar pernikahan itu gagal. Pas lagi seru-serunya, Pak Penghulu nanya lagi, Cok. Ini pernikahan, ini nikahnya jadi nggak sih Pak? Matamu lho Pak, nggak lihat orang lagi huru-hara apa? Di sini Jeto menyuruh Carter untuk diam, tetapi dia malah menghina Baldev dan langsung digaplok sama si Jeto. Tak lama Carter juga menghina Jeto, yang mana Baldev nggak terima dan langsung gaplokin si Carter. Nah di sini Carter akhirnya berbicara kalau sebenarnya kakak-kakaknya ini saling menyayangi, cuma karena masalah sepele hubungan keluarga jadi runyam. Mendengar itu Jeto dan Baldev pun berpelukan dan saling maaf-maafan. Carter juga bilang menyuruh Charan berpura-pura menjadi pengguna narkoboy. Hal itu pun dibenarkan oleh Mampret yang sudah tahu akar permasalahannya. Mendengar itu semua, Baldev dan Sandu pun berbaikan. Pak, ini nikahannya jadi nggak sih ya? Seru bener dari tadi ngobrolnya tak lihat. Duh, nih aki-aki kalau bukan Penghulu udah gua kuilitin. Tetapi pas semua keluarga udah pada berbaikan dan sepakat tukeran pengantin, Charan dan Karan yang udah terlanjur tukeran peran malah nggak mau pengantin mereka ditukar. Lah iki piye sih? Nggak lama mereka pengen ngomong 6 mata dengan Om Carter dan menjelaskan semuanya kalau mereka udah tukeran peran. Lah bilang dong, tinggal ganti baju aja kok repot amat sih. Oh iya ya, kenapa nggak kepikiran? Dan setelah itu mereka pun bisa menikah dengan wanita yang tepat. Nggak perlu tukeran istri pas sudah nikah. Tapi kayaknya buat selingan tukeran istri enak juga nih. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sos? Semoga menghibur ya. Dari penonton Om ada yang kembar juga nggak sih? Tulis pengalaman kalian jadi anak kembar dong. So, bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe dong. Dan klik lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton. Om Brewok pamit. Biar milatihin.